Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa syukrillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, istaqimu wa la tuqsu wa anna khairan a'malikum as-shalah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudaraku jamaah tauhid rahimakumullah. Ketika setiap insan sebagai abdi Allah telah mampu merasakan dirinya menjadi tamu Allah dalam setiap waktu dan menit dari perjalanan kehidupan yang ia jalani di alam dunia ini, disitulah ia sempurna wujud penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itulah manusia mampu berjalan di atas hidayah dan petunjuk Allah. Yaj'al lakum nuran wa tamsuna bihi. Ketika kamu telah mendapatkan cahaya ilahi, nur petunjuk daripada Rabb dan Tuhanmu, maka hendaklah kamu berjalan di atas hidayah dan petunjuk itu. Ketika setiap kita telah mampu hidup dan berjalan di atas hidayah dan petunjuk Allah, maka pasti Allah akan melimpahkan cahaya nur petunjuk itu yang tidak terhingga di dalam hati dan dada kita. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Dan sekiranya apabila kamu istiqamah berjalan di atas hidayah dan petunjuk Allah, pasti kami limpahkan nur petunjuk ke dalam dadamu yang tidak ada batas dan tepinya. Begitulah kasih sayang, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada hambanya, yang mana hambanya itu benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah secara utuh, zahir dan batin. Apabila kita telah sempurna penyerahan wujud diri kita kepada Allah secara zahir dan batin, itu tandanya bahwa kehidupan yang kita jalani ini hendaklah sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah. Ketika kita telah sesuai hidup kita ini dengan keinginan dan kehendak Allah, maka apapun ketetapan takdir yang Allah berikan kepada kita, disitulah kita mampu menanggapi dan menyikapinya dengan hati yang bersih dan jiwa yang suci, untuk menangkap akan rahasia-rahasia setiap peristiwa dan keadaan yang terjadi pada diri kita, bahwa itu semua datang daripada Allah yang maha baik dan datang daripada Allah yang maha sempurna. Inilah pandangan orang yang arif billah, pandangan orang-orang yang telah hampir dengan Allah, pandangan yang tidak ada lagi jarak dan batas antara dirinya dengan Rabb-nya. Begitulah Nabi mengutarakan kepada setiap diri ini, man nazara ila say'in wa lam yarallahu bihi fahuwa batil. Barang siapa yang memandang kepada sesuatu lalu ia tidak mampu memandang Allah ada di dalamnya, maka pandangannya itu adalah hampa. Pandangannya itu adalah semu, pandangannya itu adalah kosong dan sia-sia. Rahasia inilah yang ditangkap
oleh para sahabat itu. Orang-orang yang telah diberikan limpahan nur cahaya petunjuk Allah ke dalam dadanya, sehingga Abu Bakar As-Siddiq juga mampu memahami kalam daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Abu Bakar? Ma ra'aitu syai'an illa ma ra'aitullahu qablahu. Tidaklah aku memandang kepada sesuatu melainkan aku memandang Allah sebelumnya. Apa pula kata Umar bin Khattab? Ma ra'aitu syai'an illa ma ra'aitullah ba'dahu. Tidaklah aku memandang kepada sesuatu melainkan aku telah memandang Allah setelahnya. Dan apa pula kata Utsman bin Affan? Ma ra'aitu syai'an illa ma ra'aitullah ma'ahu. Tidaklah aku memandang kepada sesuatu melainkan aku telah memandang Allah beserta dirinya. Dan apa pula ungkapan Ali bin Abi Thalib, ma ra'aitu syai'an illa ma ra'aitullah fihi. Tidaklah aku memandang kepada sesuatu melainkan aku memandang Allah ada di dalamnya. Jadi kalau kita telah mampu membuka rahasia-rahasia di balik peristiwa dan keadaan itu adalah Allah Ta'ala yang menzahirkan segala sesuatu yang bergerak, sesuatu yang diam dan berwujud, itu semuanya atas kudrat dan iradat Allah. Maka pastilah setiap kita ini menyikapi setiap peristiwa, ujian dan cobaan itu penuh dengan kasih sayangnya Allah, penuh dengan maha baiknya Allah, penuh dengan kesempurnaan Allah, bahwa kita memahaminya. Allah telah mengangkat derajat kita sehingga kita mampu menjadi kekasih dan menjadi tamunya. Inilah rahasia yang diungkapkan oleh Rasul kepada kita semua. Man ahabballahu qauman ibtalahu. Apabila Allah mencintai hambanya, Allah ingin mengangkat derajat hambanya menjadi wali dan menjadi kekasihnya. Ibtalahum, sudah pastilah hamba itu mendapatkan ujian dan cobaan daripada Allah yang maha sempurna dan maha teliti. Disitulah hati kita ini senantiasa tenggelam, tunduk dan patuh kepada Allah Rabbul Alamin yang menggenggam setiap jiwa raga manusia ini, bahwa segala sesuatu itu tidak pernah lepas daripada ketetapan dan ketentuan Allah. La yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak ada suatu musibah dan bencana yang terjadi pada alam dan terjadi pada diri kita, melainkan itu semua telah sempurna di dalam ketetapan dan ketentuan Allah. Huwa maulana, dialah Allah sebagai pelindung dan wali kita dalam hidup ini. Maka siap-siaplah kita Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi kekasih Allah dan kita ingin pula disucikan hati kita dan jiwa kita oleh Allah, siap kita dalam setiap waktu, menit dan detik dari perjalanan kehidupan kita untuk diberi ujian dan cobaan daripada Allah. Kalau kita dalam siap hati dan jiwa kita itu untuk mendapatkan kesucian hati dan jiwa, menjadi tamu Allah dan kekasih Allah, maka tidak ada bagi diri kita lagi yang namanya doa tolak bala itu. Ya, yang namanya doa tolak bala nggak ada lagi bagi orang yang telah memahami akan itu. Kenapa? Karena yang mampu memandang setiap ujian dan peristiwa itu, Allah akan mengangkat derajat dirinya. Jadi kalau kita masih takut mendapatkan ujian, cobaan dan bala daripada Tuhan, bagaimana kita akan menjadi kekasih dan menjadi tamunya? Maka pantaslah manusia yang takut dengan ujian dan cobaan yang Allah timpakan kepada dirinya, mereka senantiasa membaca doa tolak bala, takut untuk mendapatkan musibah bencana itu. Sedangkan musibah ujian yang Allah berikan kepada kita menandakan Allah sayang dan cinta kepada diri kita. Bukankah sering Ustaz menyampaikannya? Allah itu sayangnya kepada kita lebih daripada kita sayang dengan diri kita. Kenapa sayangnya Allah itu kepada Bapak Ibu?
lebih daripada sayangnya kita dengan diri kita. Karena sesungguhnya Allah itu telah memandang dan menilik diri Bapak Ibu ini sebagai jantung hatinya. Itu artinya apa? Kalau kita ini sayang dan cinta kita dengan diri kita, maka Allah itu lebih sayang dan Allah itu lebih cinta dengan diri kita ketimbang kita sayang dan cinta kita dengan diri kita sendiri. Inilah konsepnya, bahwa Rahman dan Rahimnya Allah itu benar-benar luas yang tidak bertepi, banyak yang tidak terhingga. Begitulah Allah Maha Rahman dan Rahim. Kalau Allah itu Maha Rahman dan Rahim, karunia-Nya tidak berbatas dan tidak bertepi, kenapa manusia itu tidak mau untuk menyandarkan dan menggantungkan jiwa raganya kepada Allah? Mintalah keistiqomahan hati dan keteguhan jiwa untuk mendapatkan nur ilahi yang datang daripada Allah ke dalam diri kita ini. Inilah yang kita akan mencoba membukakan rahasia keistiqomahan, sehingga kita benar-benar hidup mampu di atas hidayah dan petunjuk Allah. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Apabila telah mantap ketakwaan yang ada dalam hatimu itu, dalam sempurna penyerahan wujud dirimu kepada Aku, yaj'al lakum furqana, kata Allah, Aku berikan kepada dirimu itu furqan. Furqan itu mampu kita membedakan antara yang hak dan yang batil. Kenapa kita mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil? Karena Allah telah mencurahkan nur ilahi ke dalam dada kita ini. Yahdillahu linurihi may yasha wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Siapa yang Aku bimbing, siapa yang Aku tunjuki, kata Allah, ia selalu berada di dalam nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Ketika itulah hatinya ini Aku penuhkan dengan limpahan kasih sayang anugerah Aku, kata Allah. Kenapa? Karena penyerahan dirinya kepada Aku benar-benar utuh. Ini yang Allah katakan. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'an mardatillah. Ada sebagian hamba-Ku, kata Allah, mau dia menjual dan menggadaikan dirinya kepada Aku hanya tujuan yang satu, kata Allah, ibtigha'an mardatillah, dia ingin menggapai keridhaan Aku. Bagaimana ia selalu berada dalam kumpulan kasih sayang Aku, bagaimana ia selalu berada dalam rahmat dan rahim Aku, dia serahkan dirinya kepada Aku. Kalaulah diserahkan dirinya kepada Aku, maka perbuatan Aku, ketetapan Aku, takdir Aku, jangan kamu tanya-tanya akan hal itu, karena ketetapan itu penuh dengan adil dan bijaksana. Karena Aku, kata Allah, Maha tahu, sedangkan dirimu adalah sok tahu. Maka serahkanlah bulat-bulat kepada Aku. Itulah yang Aku minta, sehingga dirimu itu betul yakin benar-benar bertuhan akan Aku. Hilangkanlah kebimbangan dan keraguan yang ada dalam hati dan jiwamu. Maka yakinlah kamu, Aku ialah Allah, Zat yang Maha tahu, mengetahui setiap hati dan jiwa manusia, dan mengetahui pula setiap peristiwa rahasia yang ada pada hati dan jiwa itu. Istaqimu. Apa artinya, Bu? Apa, Pak Mon? Istaqimu itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Istiqomahlah kamu. Istiqomahlah kamu. Wala tuhsu. Wa artinya la, tidak. Tuhsu, hitung. Dan janganlah kamu hitung-hitung. Istiqomahlah kamu dan janganlah kamu menghitung-hitung. Anna khairan, bahwasanya khairan, sebaik-baiknya, a'malikum, amal-amal kamu, as-sholat, adalah sholat. Jadi kita lihat Rasul apa katakan ke dalam batin kita ini. Istaqimu, kata Rasul, hendaklah setiap diri itu mampu melakukan istiqomah. Istiqomah itu teguh pendirian, itu bahasa kita.
Maknanya teguh pendirian itu di mana hati dan jiwanya benar-benar lurus hadapnya kepada Allah. Jadi orang yang istiqomah itu di mana hati dan jiwanya lurus hadapnya kepada Allah. Ini wajahtu wajahnya. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada wajahnya. Siapa itu? Allah. Aku hadapkan wajahku kepada wajah Allah. Ketika kita telah menghadapkan wajah kita kepada Allah, disitulah hati dan jiwa kita ini lurus hadap dan jalannya kepada Allah. Maka ia tidak akan pernah menghasilkan namanya bayang-bayang. Kalau kita letakkan sesuatu benda pada siang hari jam 12 tepat itu, ya kita tanamlah benda itu di luar rumah kita jam 12 tepat, maka apa yang bisa Bapak Ibu amati? Menghasilkan bayang-bayang atau tidak dia? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia tegak lurus. Begitulah sebenarnya orang yang hati dan jiwanya telah tegak lurus berjalan di atas hidayah dan petunjuk Allah, dia tidak akan pernah menghasilkan bayang-bayang. Artinya apa? Tidak ada lagi namanya kebimbangan dan keraguan yang ada di dalam hati dan jiwanya, walaupun itu sebesar zarah. Tetapi apabila lurus kita kepada Allah itu tidak penuh dengan keistiqomahan yang mantap, dia tetap menghasilkan bayang-bayang dia. Kalau udah lewat jam 12 lewat 5, dia menghasilkan bayang-bayang, karena tidak lurus lagi. Ketika hati ini telah berpaling daripada Tuhannya, hati ini bimbang dan ragu. Allah Maha tahu, Allah Maha mengerti setiap peristiwa yang terjadi. Ragu dan bimbang kita, tidak yakin kita Allah yang mengatur. Maka muncullah kebimbangan yang ada di dalam hati dan jiwa kita. Kalau hati telah bimbang dan ragu setiap peristiwa, maka yang ada di dalam hati dan jiwa kita adalah keresahan. Nah, itu yang bahasa awaknya, ya bagalau namanya Bapak Ibu. Kalau lah bagalau, ide awak itu mengelisu sajonya itu. Panjang-panjang laleh itu tadi itu. Tidak ada lagi namanya ketenangan batin dan ketentraman jiwa, karena hati telah berpaling daripada Tuhan. Jadi mantapkanlah keistiqomahan hati dan jiwa kita ini, maka kita mendapatkan limpahan cahaya Allah selalu. Bagaimana awal kehidupan kita suci, fitrah dan makrifat, begitu juga akhir kehidupan kita suci, fitrah dan makrifat kembalinya kepada Allah. Ini yang kita mesti cari dalam kehidupan sebelum jatuh tempo itu berlaku pada diri kita. Jadi keistiqomahan hati dan jiwa adalah keistiqomahan iman kita kepada Allah, itu yang mesti dimantapkan. Iman itu ada 6 tingkatannya Bapak Ibu, ya, bukan rukun iman, tapi tingkatan iman. Ya, tingkatan iman ini ada 6. Yang pertama namanya iman apa Pak? Dalil. Taklid. Iman taklid. Iman taklid ini iman ikut-ikutan, kece orang. Ya, iman kece orang. Kita tidak berilmu, hanya ikut-ikutan. Ya, kuat angin ke barat, ke barat kita pergi. Ingat, kuat pula anginnya ke timur pula kita pergi. Tidak punya pendirian kita. Inilah yang diingatkan Allah kepada kita selalu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu, ya, mengikuti sesuatu ibadah yang mana kamu tidak punya ilmu tentang ibadah yang kamu ikuti itu. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, dan hatimu akan aku minta pertanggungjawabannya, kata Allah. Jadi jangan kita ini hidup berbuat
hanya membabi buta. Hendaklah kita berilmu di dalam memahami kehidupan, supaya hidup kita ini terarah dan tertuntun. Ini iman yang terendah nih Bapak Ibu. Jadi orang yang berada di iman taklid ini baru dikatakan pada dirinya sebagai muslim. Muslim baru sebutannya. Yang kedua adalah iman dalil. Iman dalil itu adalah baru dia yakin dan percaya setelah ada bukti dan keterangan. Ya, mana ayatnya, surat berapa, ayat berapa, mana hadisnya, sahih atau tidak, siapa periwayatnya, siapa sanadnya, itu dia. Kalau memang Allah itu ada, apa buktinya? Ada langit dan bumi. Kalau tidak ada langit dan bumi, tidak percaya dia Allah itu ada. Ini mesti minta bukti terus nih. Iman dalil tuh ingin bukti terus dia. Udah dizahirkan dalilnya, sahih atau tidak, sampai periwayatnya Bukhari nah ini. Itu dia kerjanya itu. Orang-orang berdalil-dalil itu mesti minta bukti. Orang yang duduk di iman dalil, dirinya baru disebut namanya mukmin. Yang ketiga, apa namanya Pak? Iman ilmal yakin. Iman ilmal yakin itu ya, baru dia yakin dan percaya setelah mendapatkan ilmu. Dari mana dia mendapatkan ilmu? Karena bukti telah ada. Jadi kalau ada buktinya, telah nyata buktinya tadi, barulah dia muncul ilmu bagi dirinya tadi. Nah, ilmu itulah yang membuat dia yakin terhadap sesuatu itu. Orang yang duduk di iman ilmu yakin ini, inilah disebut namanya apa? Muhsinin. Muhsinin. Barulah dia mau berbuat baik. Kenapa? Tidak ada ilmu. Barulah dia mau berbuat baik itu. Yang keempat, namanya iman Ainul yakin. ainul yakin. Iman ainul yakin itu iman apa tuh? Bapak-bapak, Pak Rijan? Kalau dia tahu dengan ilmunya itu baru dia merasa yakin. Baru dia merasa yakin. Iman ainul yakin ini, keyakinannya itu muncul karena telah mendapatkan limpahan nur Allah ke dalam dadanya. Karena lagi dia itu tidak lagi memandang dengan mata zahir, tapi memandang dengan nur yang Allah pancarkan ke dalam dadanya ini. Makna yang halusnya, walaupun dia tidak mampu melihat Rasulullah, masanya jauh dengan Nabi, namun dengan nur yang Allah limpahkan ke dalam hati dan jiwanya itu, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang disampaikan Nabi itu adalah benar adanya. Tidak berpaling dia, karena Allah telah melimpahkan cahaya nur ke dalam dadanya ini. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akulah yang membuat kamu itu cinta kepada iman, dan aku pula lah yang menghiasi iman itu benar-benar yang terhunjam ke dalam dadamu, kata Allah. Jadi walaupun kita tidak semasa dengan Nabi, jauh kita dengan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Karena dengan limpahan nur cahaya Allah yang Allah berikan ke dalam hati kita, disitulah kita mampu merasakan hidup ini, mengikuti sunnah Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya. Kalau bahasa Jawa, cukup dipicit tangan kau. Kalau sakit rasanya aja dipicit orang. Nah, cukup apa kacau, apa cibio muka kacau tu. Kalau buruk rasanya jangan dicibiakan orang. Itu dirasu bermainnya tu. Wak lempar bola ke dinding tu, kama baliknya bu, balik kawak balik tu. Itulah makna yang sebenarnya sibabul muslim usuka wa qitalul kufra.
mencela, mencaci seseorang muslim itu adalah sesuatu perbuatan yang fasik. Dan membunuh seorang muslim itu adalah sesuatu perbuatan yang kafir. Inilah memahami makna ainul yakin itu, dia mampu merasakan dan menilik ke dalam hatinya dengan nur yang Allah berikan ke dalam jiwanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasul itu, ittaqu firasatal mu'min fa innahu binurillah. Takutilah oleh kamu kasapnya hati orang mukmin, karena ia memandang dengan nur yang Allah pertaruhkan ke dalam hati dan jiwanya. Disitulah ia mampu hidup ini mengikuti kehendak Allah dan mengikuti kehendak Rasulnya. Disitulah ia tenggelamkan hati dan jiwanya ke dalam Robnya itu. Barulah kita merasakan kenikmatan dan ketenangan dalam hidup ini. Orang yang duduk pada iman ainul yakin ini disebut dirinya sebagai orang muttaqin. Orang yang telah tunduk hati dan jiwanya kepada Allah itu muttaqin. Tingkatan yang kelima itulah disebut namanya iman hakul yakin. Sebenar-benar yakin dia, Bapak Ibu. Kenapa dia sebenar-benar yakin? Karena ia telah mampu merasakan hidup beserta Allah, hidup yang tidak ada jarak dan batas. Bagaimanapun disogok oleh seseorang dengan sekardus Indomie, tidak akan bertukar akidahnya. Diletakkan orang pistol di kepalanya, suruh nyebut Tuhan yang lain selain daripada Allah, dia tetap mengatakan nehi, nehi, nehi. Ini yang terjadi. Tukang azan itu siapa namanya? Bilal bin Rabah. Apa yang terjadi pada Bilal bin Rabah? Batu besar yang diletakkan oleh majikannya di dadanya. Tapi karena ia telah memiliki iman hakul yakin, Allah telah membukakan hati dan jiwanya dengan limpahan nur. Bagaimanapun batu besar diletakkan di dadanya, disuruhlah Bilal ini menyebut dan mengucapkan Tuhan yang lain daripada Allah. Dia tetap mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Esa, Esa, Esa. Yang Esa itu siapa? Allah. Situlah letaknya Qul huwallahu ahad. Katakanlah selalu dalam hati dan jiwamu itu Allah itu ahad. Allah tidak berbilang. Allah itu Esa, Allah itu tunggal ya. Itulah ahad. Ini hakul yakin. Maka orang yang telah duduk di iman hakul yakin, maka dirinya disebut sebagai muqarrabin. Apa arti muqarrabin, Pak? Orang yang hampir dengan Tuhan, orang yang tidak berjarak, orang yang hati dan jiwanya selalu tenggelam di dalam nur ilahi, selalu berada di dalam kandungan kasih sayang Allah. Dia aja muqarrabin. Bisa dia merasakan selalu bahwa ia telah dikungkung oleh Tuhannya, dia telah dikandung oleh Rahman dan Rahim Tuhannya. Disitulah ia menata hati dan jiwanya bagaimana selalu lurus kepada Tuhan itu. Sebab berpaling saja satu detik hati dan jiwanya kepada Allah, dia memandang itu adalah sesuatu perbuatan yang ingkar dengan Tuhannya. Sedangkan 24 jam Allah katakan apa? Walahu aslama man fis samawati wal ardh tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini, 7 petala langit dan 7 petala bumi, berserah diri kepada Allah, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan terpaksa. Kenapa? Karena Allah itulah tempat kembali seluruh alam. Allah tempat kembalinya seluruh makhluk. Allah tempat kembalinya seluruh jiwa itu. Tidak pernah alam ini satu detik pun berpaling daripada Tuhan. Jadi orang yang muqarrabin adalah orang yang selalu menjadi tamu Allah. Iya.
Kalau kita telah menjadi tamu Allah dalam setiap waktu detik dan perjalanan kehidupan kita, insya Allah, bagaimana awal kehidupan kita makrifat, akhir kehidupan kita juga makrifat. Taulah kita pulang dan kembali kepada asal kejadian kita. Dari ma datangnya, ke situ pulangnya, di ma hilangnya, yo di situ dicari. Kalau kita memang benar datang daripada Allah, kembalikanlah diri ini kepada Allah. Itu jalannya itu. Iman yang terakhir, yang keenam adalah iman Kamil. Iman kamil. Iman kamil ini juga dikatakan namanya iman isbatul yakin. Iman kamil itulah iman yang sempurna. Itulah iman para nabi, para rasul dan para aulia ilah itu. Orang yang telah duduk pada maqam iman kamil dan iman isbatul yakin, orang itu disebut namanya sebagai Arif billah. arif billah. Orang yang telah mampu memandang setiap peristiwa dan keadaan itu semata-mata terjadi atas kudrat dan iradat Allah. Tidak akan pernah lagi berburuk sangka dengan Tuhannya. Tidak ada lagi namanya suuzon dengan rohnya itu. Dia telah mampu memandang setiap peristiwa itu terjadi atas izinnya Allah. Ma min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah melainkan berlaku atas izin Allah. La tataharrakun zarrah illa biiznillah. Tidak bergerak benda sebesar zarrah juga terjadi atas izinnya Allah. Itulah orang yang merasakan dalam hidupnya ini, innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini tingkatannya. Jadi ketika diri ini telah sempurna, hadap dan jiwanya kepada Allah dengan limpahan nur Allah, maka kata Rasul, wala tuhsu. Nah, yang kedua, wala tuhsu, dan janganlah kamu menghitung-hitung. Menghitung apa maksudnya? Janganlah kamu menghitung-hitung amalmu. Ya, jangan kita menghitung-hitung amal. Artinya kalau kita beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah, jangan karena surga, jangan karena pahala, jangan karena takut neraka dan siksa, tapi benar-benarlah ibadah yang kita perbuat itu murnilah kepada Allah. Hanya satu tujuan, ilahi anta maksudi walidoka matlubi. Wahai Rabbku, engkaulah yang aku maksud dan ridhomulah yang aku cari. Jadi kalau Allah yang kita maksud dan keridhaan Allah yang kita cari, insya Allah kita merasakan ketenangan, merasakan ketentraman batin dan jiwa ini. Konsepnya kita hanya sami'na wa atokna, kami dengar dan kami patuhi. Karena kita yakin dengan seyakin-yakinnya Allah itu la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Allah berkata tidak pernah bohong dan Allah berjanji tidak pernah mungkir. Kama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang berbuat baik, walaupun itu sebesar zarah, Allah nampakkan juga wujudnya, hasilnya. Siapa yang berbuat jahat pun juga Allah nampakkan juga wujud zahirnya itu. Maka yakinlah kita, setiap ibadah dan ketaatan kita itu dipandang, ditilik oleh Allah selalu. Kalau kita telah yakin ibadah kita ini dipandang dan ditilik Allah selalu, maka kita tidak akan pernah banyak tuntutan dengan Tuhan. Ya, tidak akan banyak gelidiawak dengan Tuhan. Bahasa awaknya tidak banyak ciminyak lah. Karena awak yakin di situ. Hanya satu tujuan yang kita cari di situ. Kalau tidak, gak akan diterima Allah. Apa kata Allah?
la atakabbalu illa mabtugha bihi wajhi. Aku tidak terima amal ibadah yang kamu lakukan, melainkan amal ibadah yang semata-mata hanya diniatkan untuk diriku saja, kata Tuhan. Nah, jadi kalau berpaling niat kita untuk surga, untuk pahala, takut neraka, siksa, untuk mendapatkan surga nomor 8, bukan untuk Allah, mimpi kita itu takkan pernah masuk kita ke dalam surganya. Karena hak surga itu Allah yang punya, dan hakikat surga itu ya Allah itu sendirilah sumber segala sumber kenikmatan dan kebahagiaan itu. Maka gapai dan raihlah akan Allah itu selalu hidup bersama diri kita ini. Disitulah letaknya Allah mengutarakan langit dan bumi ini tidak akan pernah mampu menjangkau aku, kata Allah. Tapi yang mampu menjangkau aku adalah di mana hambaku itu hatinya benar-benar rindu akan aku. Siapa antara kita yang hatinya rindu akan Allah, maka Allah bukakan rahasia dirinya kepada orang yang dikehendakinya. Yahdi man yasha itu. Allah yang membukakan akan rahasia dirinya, Allah yang akan mengenalkan dirinya kepada kita. Barulah kita tahu akan rahasia kehidupan ini. Baru kita merasa tenang dan tentram dalam menjalankan kehidupan di atas alam syahada ini. Nih, wala tuhsu. Jadi jangan dihitung-hitung amal yang kita perbuat. Sedangkan kita sendiri pun secara syariat tidak mampu memahami dan mengetahuinya. Apakah diterima amal kita atau ditolak, Bapak Ibu tidak tahu memahaminya itu secara syariat. Ini yang dikatakan Nabi, wasikrul hasanatil madiyah la yatri aku bila amruda. Ada seseorang yang senantiasa menyebut-nyebut kebaikannya, membilang-bilang kebaikannya. Dia telah berbuat kebaikan dengan si A, dengan si B, dengan si C. Tapi apa kata Nabi? La yadri aku bila amrudat. Sedangkan dia sendiri tidak tahu apakah amalnya diterima atau amalnya ditolak. Nggak tahu dia. Jadi kalau kita tidak tahu dan tidak mampu kita mengetahui amal kita diterima atau ditolak, jangan lagi bilang-bilang kebaikan kita. Ya, jangan dibilang-bilang, jangan disebut-sebut, karena kita sendiri pun nggak tahu. Nih, anna khairan a'malikum as-shalah, kata Rasul yang ketiga. Ketahuilah oleh kamu, sesungguhnya sebaik-baiknya amal kamu itu tidak lain adalah sholat. Sholat inilah yang kita coba lagi memahaminya lebih dalam. Sholat ini kita pandang dari ilmu syariat, dan kita pandang dari sisi ilmu hakikat. Jadi sholat secara ilmu syariat kelihatan pada perbuatan zahir tubuh kita. Itulah yang dikatakan oleh para ulama fikih, sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Sholat itu adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu kelihatan pada tubuh ini yang terdiri daripada kulit, daging, darah, urat, limpa, hati, jantung, dan ragu itu. Ini dia. Jadi sholat secara syariat itu dapat dibagi kepada dua. Yang pertama disebut namanya dengan sholat wajib. Sholat wajib ini bahasa lainnya disebut sholat apa? Fardu. Sholat fardu itu disebut nama lainnya apa? Lu? Lima waktu. Aduh, itu bahasa awak mandai-mandai itu. Fardu ain itu hukumnya tuh Pak. Ada sholat maktubah, sholat wajib, sholat fardu, sholat maktubah, itu juga wujudnya itu, ya. Nah, sholat wajib, fardu, maktubah itu ada 5. Yang pertama namanya sholat isya.
Yang kedua sholat subuh, yang ketiga sholat lohor, yang keempat sholat asar, yang kelima sholat maghrib. Ya, sholat isya berapa rakaat? Jam 4. Sholat subuh 2. Sholat lohor 4. Asar 4. Maghrib 3. Ini nomor HP Tuhan nih. Nah, selalu kontak selalu. Aduh. Allah beri itu. Apa kata Allah? Ya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Apabila kamu selalu kontak aku beri kamu ilmu, kata Tuhan. Jadi selalu kontak Tuhan itu. Ya, hubungi Allah itu. Tadi mah HP ya, aku HP-nya di gua. Gancang poinnya itu. Sinyalnya tadi itu nur keikhlasan kita tadi itu, nur keridhaan tadi itu yang menyampaikan kepada Allah. Makanya Allah katakan, ya, fas'al bi khabira, tanyakan segala urusanmu kepada aku. Ya, aku tahu, kata Tuhan. Maka hubungilah aku. Ini nomornya. Nomor paten nih. Ya. Yang kedua, namanya sholat sunat. Sholat sunat ini disebut namanya sholat apa? Sholat nafilah. Sholat nafilah ini juga disebut namanya sholat tatawu. Ya, sholat tatawu ini juga disebut namanya sholat mustahab. Sunnah, nafilah, tatawu, dan mustahab. Ya, kita bagi dia kepada 2. Pertama namanya sholat yang tidak ada sebab. Yang kedua sholat sunat yang ada sebab. Sholat sunat yang tidak ada sebab itu dibagi lagi kepada 2. Yang pertama namanya sholat sunat mutlak. Yang kedua namanya sholat sunat muqayyad. Sholat sunat mutlak adalah sholat sunat yang butuh kepada niat saja. Sengaja aku sholat sunat mutlak karena Allah Ta'ala. Mau 1 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, 100, 1000, ampai lagi itu. Yang penting niatnya saja, itu mutlak. Sedangkan sholat muqayyad inilah sholat yang disyariatkan, yang dikaitkan dia dengan sholat wajib. Inilah yang dinamakan namanya sholat rawatib. Sholat rawatib apa, Bu? Yang katakan sholat rawatib? Nah ya, sholat rawatib adalah sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Sholat rawatib ini dipecah lagi dia kepada 2. Ada namanya sholat rawatib qobliyah, ada namanya sholat rawatib ba'diyah. Qobliyah itu apa artinya, Pak? Belum. Kalau ba'diyah sudah. Apa fungsinya sholat rawatib ba'diyah ini, Bu? Fungsinya sholat sunat rawatib ba'diyah ini fungsinya apa, Pak? Pak Suroto tahu? Ya, sholat sunat rawatib ba'diyah ini fungsinya untuk menyempurnakan sholat fardu apabila sholat fardu kita itu tidak sempurna, kurang konsentrasinya, kurang khusyuknya secara syariat. Allahu Akbar kalau sampai ke mall. Jadi untuk melengkapinya, untuk menambahnya, untuk menyempurnakannya, itulah sholat sunat rawatib ba'diyah. Itu fungsinya ba'diyah. Yang kedua, apa pula fungsinya sholat sunat rawatib qobliyah? Sama kayak kalau dikatakan menyempurnakan, dia belum dilaksanakan sholat wajib lagi. Jadi fungsinya apa? Apa fungsinya, Pak Son? Pak Ji,
Halo. Untuk mengapakan hati kita, Pak. Apanya diapakan Pak artinya? Mengapakan hati, menenangkan hati supaya Ya itu jalannya. Jadi sholat sunat rawatib qabliyah itu fungsinya supaya ya hati kita, jiwa kita akan merasa tenang dan khusyuk ketika kita akan melaksanakan sholat fardu. Ya, jadi sholat qabliyah itu membuat hati dan jiwa kita itu tenang ketika kita akan melaksanakan sholat fardu. Nah, kalau bahasa awaknya, kalau itu akan olahraga, apa yang mesti dilakukan dulu? Toh? Pemanasan dulu, supaya tidak terseleo kaki kau itu. Lakukan pemanasan itu. Jadi qabliyah itulah gunanya, mengarahkan batin dan jiwa untuk muncul kepada ketenangan itu. Jadi pemanasan bahasa awaknya. Salat sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah ini dipecah lagi dia kepada dua. Buat ranji-ranji loh Pak. Ada namanya salat sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah muakkadah. Dan ada namanya ghairu muakkad. Salat sunat rawatib muakkad apa artinya Pak? Yang dikuatkan. Ya, sholat sunat rawatib muakkad adalah sholat sunat yang dikuatkan betul, yang dianjurkan betul, ya, yang ditekankan betul. Artinya Nabi tidak pernah meninggalkannya. Kalau sholat sunat ghairu muakkad, sholat sunat apa tuh? Yang tidak ditekankan betul, yang tidak dianjurkan betul. Nabi melakukannya, tapi jarang-jarang. Tidak seperti ini. Apa? Ayo, beko santale mah. Panjang pembahasannya beko tuh. Beko santale. Sebantale 5 wali menit lain. Awak ngibut. Nah. Salat sunat muakkad ini dipecah lagi dia. Pertama, 2 rakaat sebelum subuh. Tuh, Mak, santale tanya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, kemudian 2 rakaat sesudah isya. Berapa jumlahnya tuh Bu? 10 ya. Namun Aisyah pernah menyatakan Rasulullah itu ya tidak pernah meninggalkan sholat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi kalau ditambah 2 lagi di sini, nah, berapa dia jumlahnya? 12. Itu dia. Sekarang ntar Mak. Ghairu muakkad ya, yang tidak ditekankan betul. Pertama, 2 rakaat sesudah zuhur. Yang kedua, 2 rakaat sebelum asar. Yang ketiga, 2 rakaat sebelum maghrib. Yang keempat, 2 rakaat sebelum isya. Aisyah juga menjelaskan bahwa Nabi itu ya selalu melaksanakan 4 rakaat sebelum asar. Tambah 2 lagi. 4 rakaat sebelum asar. Jadi jumlahnya berapa Pak? 10 ya. Iya, ini ditekankan, ini tidak ditekankan. Makanya 2 rakaat sesudah zuhur juga ada yang ghairu muakkadnya. Yang 2 rakaat sesudah zuhurnya juga ada yang muakkad. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur itu muakkad, 2 rakaat
sesudah zuhur juga ada muakkad di situ. Ya bukan berarti double dia, tapi berbeda dalam pelaksanaannya. Ada dua situ pelaksanaannya, muakkad dan ghairu muakkad. Ini namanya sholat sunat, rawatib, qabliyah, ba'diyah, muakkad dan ghairu muakkad. Sekarang kita lihat sholat sunat yang ada sebab. Nah, nih, tadi ini pecan ini, yang ini Bapak Ibu, ini pecan dari sini. Jadi sengaja kita buat raji untuk memudahkan Bapak Ibu memahaminya. Yang kedua, sholat sunat yang ada sebab. Sholat sunat yang ada sebab ini, ya, ketika Bapak Ibu selesai ngambil air wudhu, sholat sunat apa namanya? Wudhu. Ketika Bapak Ibu memasuki masjid, tahiyatul masjid. Ketika Bapak Ibu merasa salah dengan orang tua, sholat sunat taubat. Ketika kita melakukan perjalanan luar kota, sabar. Ketika kita terjadi kemarau, kemarau, sholat apa? Satukan kata, satukan jiwa. Istisqa. Ketika Bapak Ibu ingin mencari menantu, istikharah. Ketika Bapak Ibu ada kebutuhan, hajat. Sholat minta kaya, Doa. kan itu. Ya Allah, kalau rezekiku ada di langit, ya Allah turunkan, ya Allah. Kalau ada di bumi, keluarkan, ya Allah. Kalau jauh dekatkan, ya Allah. Kalau seketik banyakkan, ya Allah. Sudah doa orang mana? Kayaknya sampai belum kalau 2 bagi lo orang mereka. Juga di dalam teh. Nah, 2. Yang keempat, sholat ketika terjadi namanya gerhana matahari. Gerhana matahari apa namanya? Kusuk. Ketika terjadi gerhana bulan, kusuk. Sholat yang dilaksanakan sekali seumur hidup, sholat yang dilaksanakan pada waktu malam hari, lanjut. Sholat penutup akhir malam, Pikir. sholat bulan puasa, Tarawih. 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 Sholat setelah kita memakai pakaian ihram, Baji, sholat sunat ihram. Sholat setelah kita mengelilingi Ka'bah, sholat sunat tawaf. Yang terakhir, sholat sunat dan lain-lain. Jadi sampai puluh sengaja aku sholat sunat dan lain-lain karena Allah Ta'ala. Salah itu. Ini maksudnya ada lagi. Kalau dijabarkan terus, sholat sunat 2 kali dalam setahun, fitri. Dengan sholat, itu maksudnya yang lain-lain tadi itu. Jadi jangan pula diniakan ini ya. Ini salah nih. Tahu itu. Inilah sholat sunat yang ada sebab. Makanya kalau kita lihat perjalanan Rasulullah itu sehari semalam minimal Rasulullah itu sholatnya 40 rakaat. Minimal itu. Dari mana 40 rakaat itu dijumpai? Nah, pertama sholat wajib berapa tadi? 17. Sholat tahajud Rasulullah 11. Sholat yang muakkad 12. Belum lagi yang lainnya. Makanya sholat tahajud itu wajib bagi Rasul, bagi kita sunnah. Sholat witir wajib bagi Rasul, bagi kita sunnah. Sholat duha wajib bagi Rasul, bagi kita sunnah. Itu pelaksanaannya. Ini sholat secara syariat. Nah, yang kedua, sholat secara ilmu hakikat. Sholat secara ilmu hakikat itu kelihatan pada huruf. Kalau syariat kelihatan pada apa tadi?
Sholat hakikat yang kelihatan pada ruh itu, inilah yang dimaksud namanya dengan sholat daimun. Daimun apa artinya, Bu? Ya, berkesinambungan. Ya, inilah sholat yang pertama kali diwajibkan dan diperintahkan kepada Rasul. Makanya sholat daimun itulah sholat para nabi, para rasul dan para aulia ilah. Nah, sholat daimun inilah yang disebut dengan bahasa zikir. Akhirnya sholat di zikri tadi. Ya. Ya, makanya Allah katakan, fa idza qadaytumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim fa idza ma'nantum fa aqimus shalah innas sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Apabila kamu telah selesai melaksanakan sholat isya, subuh, lohor, asar dan maghrib, fazkurullaha, maka lakukanlah sholat secara daimun. Ingatlah akan Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingatlah Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring. Fa idza ma'nantum fa aqimus shalah. Apabila hati dan jiwamu telah tenang, ya, kamu telah beraktivitas, kemudian masuk lagi sholat isya, subuh, lohor, asar dan maghrib, maka kerjakan kembali. Apa sebabnya? Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat secara syariat, isya, subuh, lohor, asar dan maghrib itu waktunya telah ditetapkan oleh Allah terhadap orang-orang yang mukmin. Jadi sholat secara syariat pakai syarat dan rukun, dibatasi oleh waktu. Ya. Akan tetapi sholat secara daimun ini tidak dibatasi oleh waktu dan ruang serta tempat itu. Dia tidak ada pakai syarat dan rukun. Makanya sehabis sholat fardu kita lakukan namanya apa? Zikir. Nah, itu daimun itu. Setelah itu kita berdiri, meninggalkan masjid, meninggalkan musola, langgar surau, berjalan kita, itu tetaplah berzikir daimun, lakukan selalu. Selalu kita melakukan daimunnya. Zikirlah kita kepada Allah. Apakah zikir hati atau namanya zikir ruh atau zikir nafas, itu selalu kita berada di dalam daimun ini. Inilah sebaik-baiknya amal itu adalah sholat. Jadi pahamilah makna hakikat sholat secara lahiriah dan secara batiniah, barulah kita mampu menjadi tamu Allah. Kenapa? Karena keistiqomahan hati dan jiwa yang Allah berikan ke dalam diri kita, mampu kita memahaminya setiap perintah dan larangan Allah kepada kita. Ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ya tausiah yang pendek dan singkat ini atas anugerah dan kasih sayang Allah mampu kita membukanya dan mampu kita pulang tunduk dan patuh kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.